Perkenalkan, nama saya Erika Dwianti dari mahasiswa Psikologi Jakarta. Di sini saya ingin menyampaikan sebuah materi tentang tetap semangat di masa COVID ini. Sebelum kita memulai, alangkah baiknya kita panjatkan puji dan syukur kepada Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan nikmatnya yang dikaruniakan kepada kita, sehingga terlaksananya tugas kuliah saya kali ini. Sebagaimana kita tahu bahwa virus COVID ini sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan ke luar negara, dan virus ini sudah perlahan-lahan menghilang atau sudah perlahan-lahan banyak pasien yang sembuh. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang khawatir akan kasus ini tersebut. Sebenarnya saya sendiri pun sedih melihat kejadian seperti ini, karena berita negatif lebih cepat tersebar daripada berita positif. Maka dari itu, kita semua masyarakat, saya infokan untuk lebih selektif dalam memilih informasi tersebut, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak mengenakan. Dan banyak kegiatan yang kita dapat lakukan agar kita tidak merasa jenuh serta bosan saat kita dikarantina di rumah. Salah satunya adalah olahraga, memasak, dan yang sedang dilakukan oleh seluruh masyarakat. Di dalam agama pun ada kegiatan yang berupa yang harus dilakukan. Apa aja sih itu? Yang pertama adalah mengaji, membaca Al-Quran, serta membuat ketakwaan beribadah kita dalam sholat. Dan yang terakhir adalah membaca hadis. Kita harus tetap semangat dalam menghadapi COVID ini. Bagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Quran, yaitu adalah Al-Insyirah. Artinya, di balik kesulitan itu pasti ada kemudahan. Apapun kabar yang beredar di seluruh masyarakat, baik negatif maupun positif, kita harus tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Dan ada satu kutipan Al-Quran, yaitu adalah surat At-Taubah 40, yang artinya, janganlah kamu berduka cita atas sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kita harus tetap semangat dalam menjalani aktivitas di dalam masa pandemi ini. Di dua surat di atas dijelaskan kita harus tetap semangat, sabar, serta tabah dalam menjalani aktivitas kita sehari-hari dari macam bentuk cobaan, serta harus memperbanyak ibadah. Karena dengan ibadah hati kita akan menjadi tenang, damai, serta kita dapat menjalani kehidupan dengan semangat. Saya tangkap bahwa beredarnya berita tentang COVID-19 ini, tentang bertambahnya jumlah pasien di seluruh Indonesia, membuat sebagian besar warga Indonesia merasa panik, takut dengan jumlah pasien yang bertambah banyak, hingga membuat warga Indonesia malah jadi stres, serta panik, takut, bahkan merasa bosan bila berada di rumah. Seharusnya itu membuat kita lebih peduli, segera menyayangi diri kita saat kita berada di rumah, karena kita lebih ada kepedulian untuk diri kita, menjaga kesehatan, serta mengkonsumsi obat-obatan atau vitamin supaya menjaga nutrisi tubuh kita. Dengan adanya virus corona ini, banyak masyarakat yang untuk diam di rumah serta menjaga diri di rumah. Jangan khawatir, saja itu tidak terlalu buruk loh. Karena dengan di rumah saja kita
kita bisa berkumpul dengan keluarga yang tadinya kita masing-masing sibuk, yang tidak pernah ketemu, dan sekarang kita bisa meluangkan waktu banyak buat keluarga, serta memperbaiki keharmonisan keluarga di rumah. Dan ada juga kegiatan-kegiatan yang membuat kita tidak merasakan stres saat di rumah. Apa aja sih kegiatan itu? Yuk, mari kita lihat kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan di rumah, yaitu yang pertama ada piknik bersama keluarga saat pandemi. Ini tidak terlalu buruk. Kita bisa melakukannya ini di rumah tanpa harus keluar rumah atau jalan-jalan keluar. Bagaimana sih caranya piknik di dalam rumah tuh kan tidak enak gitu? Solusinya adalah jika kalian punya halaman, itu bisa dipergunakan untuk kalian berkumpul. Seperti anak-anak disuruh merapikan seperti serbet, menggelar karpet, dan serta ibu memasak buat acara piknik, dan anak-anak menyiapkan seluruh makanan yang sudah tersedia di karpet, sehingga kalian bisa melakukan kumpul bersama dengan keluarga dan merasakan piknik dengan sensasi yang berbeda. Tidak hanya itu loh, ada juga yang lain, seperti yang kedua adalah menonton film. Menonton film identik dengan menonton bioskop. Jadi kalau anak-anak ingin menonton bioskop, kita tidak perlu repot-repot keluar rumah untuk ke mall. Yang pertama, kita bisa siapkan ruangan keluarga serta film-film kesukaan anak untuk menyetel televisi atau film-film yang sudah ibu-ibu download untuk acara kesukaan anak, seperti ya kayak film kartun, film drama, dan kalian tuh atau film horor, kalian bisa menonton bersama di ruang keluarga bersantai. Dan kalau bisa kayak memasak cemilan seperti popcorn, kacang, dan lain-lain. Hal itu membuat lebih keharmonisan keluarga lebih terjaga dan merasa tidak bosan saat berada di rumah. Dan tidak hanya itu saja, yang ketiga ada memasak bersama. Pasti sebagian besar banyak anak-anak yang belum terlalu bisa memasak sendiri. Oleh karena itu, dengan adanya virus corona ini atau COVID-19, kita memanfaatkan waktu yang ada di rumah untuk memasak bersama. Jadi ibu-ibu bisa membantu anak-anak untuk belajar memasak, dan itu tuh ada manfaatnya loh. Manfaatnya itu anak-anak bisa menjadi lebih kreatif dalam mensajikan makanan serta mempunyai keterampilan dalam memasak, dan itu pasti membuat anak-anak jauh lebih senang supaya tidak bosan saat berada di rumah. Jadi kalian bisa membuat kreasi bersama, seperti memasak kue, memasak makanan enak, atau membuat kreasi baru. Tetap waspada, jaga kesehatan, dan jaga pola makan kalian yang teratur, banyak minum air putih dan banyak meluangkan waktu di rumah bersama keluarga, serta jangan keluar rumah jika tidak terlalu penting. Untuk mengakhiri video kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan nikmat serta yang tak terhingga kepada kita. Semoga kita dijauhkan oleh virus ini, dan semoga wabah ini cepat terselesaikan dan cepat hilang dari bumi, dan semoga kita bisa beraktivitas seperti sedia kala. Dan jangan lupa kemana-mana sedia bawa tisu basah, hand sanitizer, atau masker. Dan jangan lupa, walaupun kita sudah new normal atau melakukan aktivitas normal, jangan disepelekan untuk membawa hal-hal yang penting itu. Dan stay
selalu rajin-rajin mencuci tangan. Sekian video dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Semoga kalian semua merasa terinspirasi dan semoga kalian suka dengan video saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.